Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnanggraini. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang proses audit kinerja. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap audit, 2. Elemen masing-masing tahap audit, 3. Tujuan umum masing-masing elemen, dan 4. Tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Berdasarkan kerangka umum, struktur audit di atas dapat dikembangkan menjadi struktur audit kinerja yang terdiri atas 1. Tahap pengenalan dan perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan audit, 3. Tahap laporan, 4. Tahap penindaklanjutan. Kemudian ada tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari 2 elemen, 1. Survei pendahuluan, 2. Review sistem lanjutan. Kriteria pengendalian untuk hasil-hasil program, penilaian ekonomi dan efisiensi. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam 2 area. Yang pertama yaitu proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, defendability, dan reliability data. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan perhitungan data untuk memastikan integritas data. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Kecukupan pelaporan data. Data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun sebelumnya. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Kemudian ada tahapan audit. Dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Telaah hasil-hasil program, 2. Telaah ekonomi dan efisiensi, 3. Telaah kepatuhan. Secara lebih rinci, komponen audit terdiri dari 1. Identifikasi lingkungan manajemen, 2. Perencanaan dan tujuan, 3. Struktur organisasi, 4. Kebijakan dan praktik, 5. Sistem dan prosedur, 6. Pengendalian dan metode pengendalian, 7. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik, 8. Praktik penempatan karyawan, 9. Analisis fiskal, 10. Investigasi khusus. Kemudian ada tahapan pelaporan. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu 1. Persiapan, 2. Penelaahan, 3. Pengiriman. Lanjutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja, yaitu 1. Laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif, 2. Auditor tidak boleh offset, 3. Informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten, 4. Auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. 5. Auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Lanjutan. Ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif, yaitu 1. Keahlian teknis, 2. Keahlian manajerial, 3. Keahlian interpersonal. Tahap penindaklanjutan atau follow up. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain 1. Dasar pelaksanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Batasan, 4. Implementasi rekomendasi, 5. Pemeriksaan kembali secara periodik. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.